اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Pesatnya kemajuan teknologi dan tuntutan dunia IT yang sangat kompleks mengharuskan putra kita untuk siap menghadapi berbagai tantangan. Pergaulan yang semakin tidak karuan mengharuskan putra kita untuk tetap berpegang teguh di atas sunnah. Kami hadir untuk membekali putra tercinta dengan kemampuan IT. Kami hadir untuk menanamkan akidah yang sahihah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Target pembelajaran kami, 3 bulan mampu bahasa Inggris sehari-hari, 3 tahun mampu hafal 3 juz Al-Quran. Memiliki karakter dimaski, disiplin, mandiri, santun, dan berakidah. Jurusan RPL, 3 bulan menguasai Java Programming for Android, 1 tahun menghasilkan 1 buku yang ditulis sendiri, dan 1 Android API Apps. 3 tahun menghasilkan 3 buku dan 3 Android API Apps. Jurusan TKJ, 1 tahun mahir jaringan komputer dan mikrotik router A sampai dengan Z, 2 tahun mahir Cisco router A sampai dengan Z, 3 tahun mahir sistem administrator, Linux server, Debian, Ubuntu, dan Red Hat. Target untuk multimedia, 1 sampai dengan 2 tahun mahir dalam menggunakan beberapa aplikasi Adobe, 1 tahun mahir dalam pembuatan film, video, dan fotografi, 6 bulan mengerti tentang jaringan dasar dan pemrograman dasar, 1 sampai dengan 2 tahun mampu menguasai web design, dan 6 bulan mampu menghasilkan 1 aplikasi multimedia interaktif. Mari bergabung bersama kami di SMKI Rabbani Islamic Boarding School. Pendaftaran dibuka pada tanggal 1 September tahun 2020, mulai belajar pada tanggal 26 Juli tahun 2021. Yuk segera daftar ke SMKI Rabbani Islamic School. Informasi lebih lanjut hubungi kami di nomor berikut ini. Cek juga akun sosial media kami sebagai berikut. Jazakumullahu khairan katsira. SMKI Rabbani Islamic School. Anak solih, jago IT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Tris TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak pernah bosan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya, anugerahnya yang diberikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang harus kita syukuri tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga pada hari ini, pada hari yang cerah ini, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ditekankan dan diperintahkan kepada kita semua. Semoga apa yang telah kita upayakan, kita kerjakan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik balasan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Hadirin Tris TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah nasihat. Nasihat tersebut adalah nasihat yang sangat berharga. Nasihat tersebut bagi orang tua atau calon orang tua itu harus dipelajari, harus dicermati agar nanti
ketika mendidik anak, ketika menyampaikan sesuatu kepada anak, merujuk kepada hadis ini. Hadis ini telah diriwayatkan melalui jalan Abdullah bin Abbas, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ketika itu Abdullah bin Abbas mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya ketika sedang di perjalanan pada suatu hari. Nabi itu mengajak Abdullah bin Abbas untuk berjalan-jalan. Allahu Akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu Nabi juga itu panglima perang, Nabi itu juga menteri keuangan, Nabi juga itu merupakan orang-orang yang mana Nabi juga bertugas sebagai pendakwah. Dia memiliki banyak tugas, tapi punya sempat untuk mengajak anak kecil Abdullah bin Abbas untuk berjalan-jalan. Tapi tentunya bukan jalan-jalan yang seperti kita, sebagian orang yang jalan-jalan pure untuk cari kesenangan, pure untuk have fun aja. Tapi Nabi SAW punya misi, dan di situ ada pengajaran-pengajaran yang apabila kita tiru, kita akan bahagia baik di dunia ataupun di akhirat. Nabi mulai berpesan ketika itu, ya gulam, dipanggil nih, hai anak, kalau bahasa kita zaman sekarang gitu ya. Nah, inni u'allimuka bikalimatin, aku akan ajarkan kamu konsep, beberapa kalimat, metode yang apabila kamu lakukan, kamu kerjakan, itu kamu akan mendapatkan kebaikan. Apa? Yang pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, dan engkau jaga Allah, jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah itu berada di hadapanmu. Allahu Akbar. Ini kalimat yang singkat, walaupun hadis ini agak segitu panjang tapi penuh dengan banyak mutiara-mutiara hikmah yang bisa kita petik dalam hadis ini. Dari penggalan pertama aja kita udah banyak yang bisa kita ambil pelajaran. Itu yang pertama yang bisa kita petik adalah bahwasannya sesibuk apapun kita sebagai seorang tua, sebagai pendidik, itu harus menyempatkan diri untuk mengajarkan kepada anak didik kita, kepada anak kita, yaitu membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di awal-awal hadis ini, maksud Rasulullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Terus timbul pertanyaan gitu ya, kok Allah tuh dijaga? Maksudnya jaga Allah tuh apa? Kita bisa merujuk ke penjelasan para ulama. Ulama mengatakan Allah itu nggak perlu dijaga, Allah itu nggak perlu penjagaan kita, karena kita tahu Allah itu maha kuat, Allah itu maha perkasa, nggak perlu. Tapi yang dimaksud pada hadis ini, ihfadillah, jagalah Allah, adalah jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus jaga apa yang diperintahkan Allah, kemudian menjauhi apa larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu on the track sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang mengajarkan adalah salah seorang pendidik yang terbaik,
Kemudian yang diajarin itu adalah ya peserta didik yang multi talent. Kita tahu dan kita punya tanggung jawab untuk memaksimalkan, untuk mendorong dan mempush anak-anak yang memang memiliki potensi besar, tanpa mengesampingkan anak-anak yang tidak memiliki potensi besar. Mereka juga harus kita pikirkan, mereka juga harus kita perhatikan, mereka juga harus kita dorong. Tapi anak-anak yang memiliki potensi yang besar, apabila dia kurang dimaksimalkan, itu akan berbahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kenapa anak didik kita yang memiliki potensi besar tidak kita gunakan, tidak kita push agar dia mencapai titik kemaksimalan tersebut? Bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang terkenal itu yang semua kita sudah hafal, summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Ya, kemudian akan ada namanya hari ketika kita ditanyakan akan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Akan ada tuh nama hari tersebut. Ditanya kenikmatan ini, kenapa kamu melakukan? Padahal anak didik kita bisa berpotensi besar. Dan fungsinya pada hadis ini kita bisa mengambil pelajaran ketika kita mengajarkan ke anak-anak kita untuk membangun hubungan dengan Allah tanpa mengesampingkan membangun hubungan dengan manusia atau dengan makhluk. Itu ada visi atau fokus besar yang ingin ditanamkan kepada anak kecil tersebut. Apa fokus besarnya? Yaitu Rasulullah ingin ketika anak kecil itu sudah ada hubungan dengan Allah, maka Allah dengan mudah akan membimbing dirinya agar berbuat baik kepada makhluk, kepada manusia, kepada tetangga, kepada teman. Namun kalau kita fokusnya dalam mendidik anak itu, ya yang kita bangun, yang kita fokuskan itu makhluk, berapa persen orang-orang yang akan mengingatkan dirinya agar ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu, fokus kita sebagai seorang tua untuk arahkan anak kita, arahkan peserta didik kita agar berfokus bangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru bangun hubungannya itu sejak kecil, bukan nanti pas lagi besar. Waktu kecil tuh kita harus bangun tuh hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan. Sebagaimana ketika itu guru terbaik Nabi Muhammad SAW menanamkan nilai-nilai muraqabatullah di Abdullah bin Abbas. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Maksudnya Allah akan jaga dari hal-hal yang buruk. Karena kamu telah menjaga agama Allah, hak-hak Allah, sehingga akhirnya Allah akan jaga. Emangnya kita bisa ya sebagai seorang tua, sebagai seorang guru atau pendidik ngejagain anak kita 24 jam? Nggak bisa. Yang bisa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita kadang-kadang keceplosan gitu ya. Kadang-kadang kita itu malah kelepasan, malah mendidik anak kita seakan-akan anak tersebut memang dibangun ketakutannya kepada makhluk. Misalnya ada seorang anak izin, "Mah, izinin dong, aku mau main sama teman-teman nih, Mah. Izinin ya ke papa atau ke papa." Terus kemudian mamanya berkata, "Mama sih nggak masalah, nak, nggak masalah kamu mau main, mau jalan-jalan nggak apa-apa. Tapi bapakmu itu loh galaknya pakai banget lagi. Ya udah nanti mama lobiin coba ya ke papa kamu, mudah-mudahan bisa." Gitu. Secara nggak langsung kita udah membuat anak tersebut agar takut sama papanya, bukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika udah di lobi akhirnya nggak bisa, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia kan kecewa, takutnya hanya kepada
papahnya aja. Kalau papahnya masih ada ya dia nggak berani kemana-mana. Tapi ketika papahnya nggak ada, dia akan pergi bersama teman-temannya karena rupanya mamanya juga mendukung. Dan bahkan ada beberapa orang tua yang istilahnya anaknya maksiat direstui gitu. Mama meridoi nggak sih hubungan aku sama Lia? Ya kalau mama mah ridho aja, yang penting kamu jangan macam-macam ya, jaga diri. Mana ada ceritanya orang yang maksiat bisa jaga diri, pakai dalil lagi, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Jangan lupa sholat ya nak. Nggak apa-apa pacaran tapi jangan lupa sholat. Nggak bisa, bukan gitu konsepnya. Kita yang membuat anak tersebut ngedidiknya itu nggak jelas. Lihat Rasulullah gimana cara mendidik Abdullah bin Abbas. Difokuskan tuh Allah dulu. Jaga nak hak Allah, insya Allah Allah akan jaga hak kamu, akan jaga dirimu. Jaga hak Allah, kamu akan mendapati Allah berada di depanmu. Allah Akbar. Itu konsep pendidikan anak. Dan ketika kita ya mendidik anak itu dengan ilmu agar selalu beriman kepada Allah, takut kepada Allah, bermuraqabah kepada Allah, itu merupakan kebutuhan yang memang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bahkan kebutuhan tersebut melebihi kebutuhan dari sandang pangan anak-anak kita. Memang benar butuh, anak-anak itu akan makanan, sandang dan pangan, memang butuh. Tapi bukankah makan itu cuma 3 kali sehari kebutuhannya? Bahkan 1 kali sehari juga ada orang yang bisa 2 hari sekali, kalau nggak makan juga masih bisa. Masih walaupun lemes gitu ya, masih bisa. Tapi apakah ya kebutuhan ilmu itu hanya 3 kali sehari? Kan enggak. Kita beribadah kepada Allah itu detik ke detik terus. Kita harus selalu beribadah kepada Allah. Kita harus berakidah, kita harus menuntut ilmu, kita harus memiliki ilmu dalam kehidupan ini. Bukankah kita beribadah itu dari menit ke menit, yang mana kita harus terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Ibnu Qayyim, kebutuhan akan ilmu itu lebih penting untuk seorang anak daripada kebutuhan dirinya atas makan dan minum, tanpa kita mengesampingkan makan dan minum itu. Maka dari itu didiklah anak kita sebagaimana Rasulullah SAW mendidik Abdullah bin Abbas untuk selalu takut kepada Allah, untuk selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kita akan mendapati anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan solehah kelak, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Apabila ada yang salah itu datangnya dari anak dan dari syaitan, apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.